Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya semua? Bapak harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke, bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang IPA, yaitu kita akan membahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Oke, tapi sebelum itu, seperti biasa, berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan video ini ya. Oke, setelah berdoa, jangan lupa juga untuk menyiapkan buku paket ESPS IPA kelas 5 dan juga buku catatan kalian ya. Catat apa saja materi yang penting di dalam video pembelajaran ini, oke? Jangan lupa juga untuk menyimak video ini sampai akhir agar tidak ada materi dan informasi yang terlewat. Oke anak-anak, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini tentang peredaran darah manusia. Check it out! Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin sudah membahas tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Sekarang kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pertama-tama akan kita bahas tentang organ-organ peredaran darah manusia ya. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang pencernaan pada tubuh manusia ya. Nah, tentunya kalian semua pasti masih ingat kan bahwa pencernaan makanan pada tubuh manusia itu nantinya akan menghasilkan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan yang dihasilkan dari proses penyerapan atau pencernaan pada tubuh kita nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, pengedaran sari-sari makanan ke seluruh tubuh ini merupakan tugas dari yang namanya sistem peredaran darah, atau lebih khususnya lagi merupakan tugas dari darah. Jadi darah nantinya akan mengedarkan sari-sari makanan hasil pencernaan tubuh kita. Nah, selain itu juga darah akan mengalirkan atau mengedarkan oksigen ataupun karbon dioksida hasil pernapasan ya. Ternyata sistem-sistem di dalam tubuh kita itu saling berkesinambungan ya, baik itu pernapasan, pencernaan maupun sekarang tentang peredaran darah ya. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem peredaran darah tersebut anak-anak, apa sih yang disebut dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah itu merupakan sistem yang mengatur mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh kita. Itu yang disebut dengan sistem peredaran darah. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari sistem peredaran darah itu tadi mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik itu sari-sari makanan maupun oksigen, ke seluruh bagian tubuh kita yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu juga sistem peredaran darah berfungsi untuk mengangkut zat-zat sisa yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh. Di dalam tubuh kita, sistem peredaran darah itu tersusun dari 3 organ, yaitu yang pertama ada jantung, lalu pembuluh darah, dan juga darah. Oke. Nah, tentunya organ-organ pada sistem peredaran darah kita ini pasti memiliki fungsinya masing-masing ya, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada jantung yang memiliki fungsi untuk memompa darah ya. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang bentuknya seperti selang ini. Saluran-saluran yang seperti selang ini berfungsi untuk tempat menyalurkan darah. Oke. Kemudian darah yang ada di dalam pembuluh darah
yang mengalir ke seluruh tubuh ini berfungsi untuk membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Nah, ayo kita bahas satu persatu untuk organ-organ peredaran darah ini. Oke. Dimulai dari yang pertama itu adalah jantung. Kita semua pastinya punya jantung ya. Nah, ternyata anak-anak, jantung kita ini tersusun dari otot-otot yang tebal dan kuat. Nah, jantung juga ternyata bekerja tanpa henti memompa darah agar tetap mengalir ke seluruh tubuh kita. Dapat dibayangkan ya, kalau tiba-tiba jantung ini malas untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita, kita bisa-bisa meninggal ya. Jadi kita harus banyak bersyukur karena jantung ini bekerja otomatis dan tanpa lelah memompa darah ke seluruh tubuh kita ya. Kemudian di dalam jantung ini dia bekerja memompa darah dengan cara mengembang atau relaksasi dan juga menguncup atau kontraksi. Nah, gerakan ini anak-anak yang menghasilkan bunyi yang terdengar sebagai detak jantung kita ya. Oke. Jantung sendiri anak-anak memiliki 4 bagian ya. Itu ada yang namanya serambi dan juga bilik. Yang pertama ada serambi kanan. Ruangan yang sebelah sini itu disebut serambi kanan. Fungsi dari serambi kanan itu untuk menerima darah-darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, kemudian ada yang namanya bilik kanan. Ruangan di bawah serambi ini namanya bilik kanan. Itu fungsinya untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Oke. Kemudian ada serambi kiri. Serambi kiri adalah ruangan yang berada di atas ini. Itu fungsinya untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru untuk nantinya dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ada juga bilik kiri di bawah serambi kiri ini. Itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen tadi ke seluruh tubuh ya anak-anak. Nah, di antara serambi dan bilik ini masing-masing mereka ada yang namanya katup. Yang putih-putih ini namanya katup. Katup ini fungsinya untuk menjaga agar darah tidak bocor dari serambi ke bilik. Nah, untuk katup-katup jantung yang sehat ini mereka akan tertutup rapat ya, kecuali saat mereka memompa darah. Oke. Nah, kemudian ada juga yang saluran-saluran seperti selang ini yang warna merah dan warna biru. Kalau ini bukan bagian dari jantung, tapi ini adalah pembuluh darah ya. Untuk bagian yang merah ini merupakan aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah terbesar yang ada di tubuh kita. Sedangkan yang warna biru ini dia merupakan vena, pembuluh vena. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi tentang pembuluh darah. Oke. Untuk pembuluh darah itu seperti yang sudah kita bahas tadi, pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Jadi di dalam pembuluh darah, darah kita mengalir ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada arteri, kapiler, dan juga vena. Oke. Untuk arteri atau yang disebut dengan pembuluh nadi, itu berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh atau menuju ke paru-paru. Oke. Kemudian ada vena. Vena ini disebut sebagai pembuluh balik karena dia berfungsi untuk membawa darah kembali menuju jantung dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru. Dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil. Nah, fungsinya ini dia sebagai penghubung antara arteri dan vena. Oke, terlihat di gambar. Untuk arteri itu digambar yang berwarna merah, sedangkan vena yang berwarna biru, dan kapiler adalah penghubung keduanya. Oke. Baik, nah karena tadi di dalam pembuluh darah ini terdapat darah yang mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Kalau kita perbesar dan kita lihat darah ini merupakan
salah satu komponen penting yang ada di dalam tubuh kita. Dan kalau kita lihat ternyata darah juga memiliki komponen-komponen di dalamnya. Ada beberapa komponen ya. Kalau kita perbesar, kita lihat darah itu di dalamnya terdapat komponen-komponen seperti ini. Yang pertama itu ada komponen yang namanya sel darah merah. Oke, sel darah merah ini dia berperan sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida, anak-anak. Nah, sel darah merah ini memiliki kandungan protein berwarna merah yang disebut dengan hemoglobin. Nah, untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, darah ini menggunakan hemoglobin tersebut untuk mengangkut oksigen. Oke. Kemudian ada yang namanya sel darah putih. Nah, kalau digambar sel darah putih ini bentuknya yang warna biru ini ya, yang putih biru. Oke, fungsinya itu untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada keping darah yang kecil-kecil di gambar ini. Keping darah ini berperan dalam pembekuan darah dan juga penyembuhan luka ya. Jadi sama pentingnya. Dan yang terakhir ada plasma darah yang warna kuning atau bentuknya cairan ini. Plasma darah tersebut merupakan bagian cair dari darah yang fungsinya itu mengedarkan zat makanan ya. Nah, plasma darah ini anak-anak terdiri dari 90% air. Itu kenapa bentuknya cair. Jadi seluruh komponen-komponen darah itu terdapat di dalam plasma darah ya, dan mengalir ke seluruh tubuh. Oke. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang peredaran darah pada manusia. Nah, tahukah kalian anak-anak bahwa darah dalam tubuh manusia itu selalu beredar di dalam pembuluh darah? Itulah kenapa peredaran darah pada tubuh kita disebut dengan peredaran darah tertutup. Oke. Nah, berdasarkan alirannya, peredaran darah pada tubuh kita itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Ayo kita bahas keduanya. Kita lihat perbedaannya apa ya. Nah, yang pertama itu ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Untuk urutannya secara detail itu dimulai dari bilik kiri, kemudian mengalir darahnya ke aorta atau tadi pembuluh arteri ya, pembuluh arteri terbesar di tubuh kita. Nah, dari pembuluh arteri tersebut darah akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, dari seluruh tubuh darah akan menuju ke pembuluh balik atau vena, baik itu vena atas maupun vena bawah. Kemudian akan kembali lagi ke jantung, masuk ke serambi kanan ya. Itu dia untuk peredaran darah besar. Sedangkan yang kedua tadi ada peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil itu mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Oke. Secara detail perjalanan darah dari peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, kemudian akan masuk ke arteri paru-paru atau disebut dengan arteri pulmonalis. Arteri paru-paru ini akan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru. Dari arteri paru-paru tentunya darah akan masuk ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Kemudian dari paru-paru darah kembali ke vena paru-paru atau pembuluh balik paru-paru yang menuju ke jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen, dan kemudian terakhir masuk lagi ke jantung melalui serambi kiri ya. Begitu anak-anak untuk peredaran darah pada tubuh kita ya. Betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sistem peredaran darah yang bekerja secara otomatis non-stop tanpa lelah ya. Itulah kenapa kita harus selalu bersyukur anak-anak, karena masih diberi
kesehatan pada organ-organ peredaran darah kita ya. Karena kalian tahu peredaran darah juga itu bisa mengalami yang namanya gangguan ataupun penyakit. Nah, gangguan ataupun penyakit pada peredaran darah akan kita bahas di pertemuan kita yang selanjutnya ya. Oke, untuk evaluasinya hari ini kalian semua kerjakan buku paket ESPS IPA kuis halaman 56 di foto yang atas ya. Halaman 56. Yang ini ada 2 soal, yaitu melengkapi tabel dan juga menuliskan komponen darah beserta fungsinya. Nah, kalau tidak cukup mengerjakan langsung di buku paket, kalian boleh mengerjakannya di buku catatan ya, disalin jawabannya ke sana, oke? Dan juga kuis halaman 59. Kuis halaman 59 ini tugasnya adalah menggambar skema peredaran darah besar dengan melengkapi gambar yang sudah ada di dalam buku paket. Ini boleh langsung kalian kerjakan di dalam buku paketnya ya. Jangan lupa beri warna merah pada peredaran darah untuk menandakan darah yang kaya oksigen, dan beri warna biru pada peredaran darah yang menandakan darah kaya karbon dioksida ya. Bisa kalian lihat juga gambarnya di buku paket halaman 57. Oke. Itu dia tadi anak-anak pembahasan kita tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baik, alhamdulillahirabbil alamin anak-anak, pembahasan kita hari ini telah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah kita bahas tadi. Jika ada yang tidak kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung tanyakan ke Bapak dengan dijawab lewat WA ya. Jangan lupa kerjakan evaluasinya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran seru IPA lainnya. Jaga terus kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Sampai jumpa. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.